Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Tawanarko, Ibu Aini Rizko MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Tawanarko, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk pengibasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak saya. Ini salah satu untuk pemenuhan tugas saya di modul 1.4. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Tak lupa saya juga mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah terutama dan juga Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk kita bersama menambah pengetahuan kita untuk tugas saya, yaitu pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum acara saya lanjutkan, kita buka dulu, mudah-mudahan acara ini nanti bisa terlaksana dengan lancar. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahul Fatihah. Alhamdulillah. Langsung saja saya mulai. Pengibasan modul 1.4 budaya positif oleh Siti Khotimah CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang dari SDN 4 Tawanarko. Yang pertama mengenai budaya sekolah. Menurut Stockdale Smith, budaya sekolah perkembangan bersama dengan sejarah sekolah, wujudnya dalam bentuk norma, nilai-nilai, keyakinan, tata upacara, ritual, tradisi, mitos yang dipahami oleh seluruh warga sekolah. Karena perbedaan tingkat keyakinan, norma dan nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah telah menyebabkan sekolah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Prinsip pengembangan budaya sekolah. Makin kuat pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai sekolahnya, makin tinggi kebanggaan terhadap sekolahnya. Rasa persatuannya semakin menguatkan motivasi berprestasi dan daya belajarnya. Pengembangan budaya sekolah. Menurut Fulan, kepala sekolah selalu berorientasi pada pencapaian tujuan melalui visi dan misi, menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan memperluas peran pendidik dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah inovatif dan selalu yakin guru mau melakukan perubahan. Kepala sekolah meyakinkan pendidik dan benar melakukan efektivitas dalam bekerja, mengembangkan kerjasama yang baik antara pendidik dalam interaksi formal maupun non-formal. Ini adalah kunci yang akan kita bahas mengenai budaya positif. Salah satunya kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin
yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, motivasi dari luar. Karena motivasi dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Dasher pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua, dari Ibu Primary Years Program mengenai sikap murid yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, maupun komitmen. Yang ketiga, merupakan 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan juga amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, serta gotong royong, percaya diri dan kreatif serta bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong awareness and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup terdiri dari sikap peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Berikutnya yang kelima, the 7 essential virtues, yaitu dari building moral intelligence, Michael Borba. Empati, suara hati, terdiri dari kontrol diri juga, kemudian rasa hormat, kebaikan, toleransi, serta keadilan. Yang keenam, the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini yang akan menjadikan budaya positif bisa terlaksana, dan memang itu harus kita laksanakan, yaitu terdiri dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip,
toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, serta pengertian. Dalam budaya positif ada perubahan paradigma. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa. Anak-anak terlahir tanpa isi, dengan kata lain kosong. Jadi ibaratnya anak itu seperti kertas putih yang kita harus mengisinya dengan hal-hal yang baik. Semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Semua anak itu unik. Semua anak mempunyai kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan semangat dan bahagia. Guru ibaratnya sebagai seorang petani. Murid atau anak adalah sebagai benih. Jadi kalau kita menanam padi, tidak mungkin padi tersebut akan menjadi jagung. Jadi kita harus menuntun anak tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik juga harus mengembangkan diri kita, mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya, apalagi sekarang zamannya iptek. Kemudian berpihak pada anak. Kita sebagai pendidik tidak diperkenankan untuk siswa mengikuti apa yang jadi kemauan kita, melainkan kita bertanya kepada murid, kita menuntun murid apa yang dia mau, yang nantinya akan menuju ke merdeka belajar. Dan yang terakhir, berbudi pekerti. Ini pokok utama, poin utama yang penting dalam menjalankan hidup, karena di dalam budi pekerti itu terdapat pendidikan agama yang sebagai pedoman hidup yang sangat kuat. Perubahan paradigma. Agar tercipta budaya positif di sekolah, harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi siswa. Perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru hanya bisa berilusi dalam mengontrol murid, karena tadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita menuntun bukan menuntut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua ilusi-ilusi tersebut harus kita hindari. Perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Terdiri dari stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, jika kita merubah orang agar, maka di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan. Jika stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan.
Jika stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, maka teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, maka teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon model berpikir mengenang atau kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang, dan menang. Seperti yang disampaikan Pak Angga kemarin pada waktu pembiasaan, tidak boleh bilang tidak bisa. Semua manusia pasti bisa. Semua manusia sama, tidak ada bedanya. Karena manusia adalah makhluk yang paling terbaik di antara makhluk-makhluk hidup yang lain. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya kita mengatakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita bisa mengatakan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi dari dalam atau internal, motivasi dari diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita dengan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Hal tersebut atau pertanyaan tersebut merupakan motivasi internal yang tujuannya untuk disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata mungkin apa yang kita lakukan saat ini sudah benar, tapi masih kurang benar. Salah satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk penghargaan tersebut ada pengaruhnya baik di masa saat ini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak kita, kemudian kita istilahnya anak kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau, jadi penghargaan tersebut tidak jadi kita berikan. Mungkin anak itu merasakan sesuatu yang kurang baik kepada diri kita, padahal anak itu sudah berusaha. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Saya mau berkreatif, saya mau berkreasi, saya mau berinovatif. Karena kalau saya bisa, saya sama Bu Siti mau dikasih hadiah seperti ini. Nah, tapi tidak dari dirinya sendiri. Penghargaan itu menghukum. Apalagi motivasi dari dalam atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Untuk membuat budaya positif, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas tersebut didahului oleh kesepakatan kelas
tersebut berawal dari diri kita masing-masing. Misalnya kesepakatan kelas. Jadi siswa itu membuat kesepakatan apa yang diinginkan dalam dirinya dan dijadikan kesepakatan bersama untuk satu warga kelas. Dan jika ada yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, diadakan konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi, yang mana konsekuensinya tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan semangat anak-anak di sekolah. Setelah kesepakatan dibentuk, kesepakatan tersebut secara otomatis akan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana kesepakatan tersebut akan membuat diri kita menjadi yakin saya bisa melaksanakan kesepakatan ini. Berikutnya, setelah keyakinan tersebut akan tercipta lingkungan yang positif sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Setelah lingkungan positif terbentuk, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, akan terbentuklah anak tersebut dengan budaya positif. Keyakinan kelas sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi saat kita membuat kesepakatan kelas untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut, kita tidak perlu untuk melihat latar belakang dari siswa kita. Jadi siswa kita mempunyai argumen sendiri-sendiri, mempunyai pendapat sendiri-sendiri apa yang mereka inginkan. Karena salah satu tugas kita tadi adalah menuntun. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan atau yang dulu bisa dibilang tata tertib. Berikutnya, tata cara pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi lebih nyata daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan menyeluruh atau universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah keyakinan kelas tersebut terlaksana dengan baik, apa kurang baik, apa masih belum. Perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin anak-anak dan juga kita Bapak Ibu Dewan Guru yang dulu sering kita dengar, sering kita lihat, dan mungkin bahkan kita buat itu adalah tata tertib. Sekarang perbedaan antara peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, bikin kelas dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Keyakinan kelasnya merupakan bagian dari tanggung jawab. Dilarang ramai dan mengganggu siswa yang lain di dalam kelas. Merupakan keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Datang tepat waktu merupakan tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan dan berseteru di dalam kelas dan sekolah. Merupakan keselamatan, menghormati orang lain. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan sekolah, yang dikerjakan di rumah juga merupakan tanggung jawab. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Selalu melakukan kesepakatan di dalam kelas jika dibutuhkan merupakan tanggung jawab. Saling menjaga dan memperingatkan teman sesama
orang lain. Itu bagian dari peraturan yang menunjukkan keyakinan kelas. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh kelas 6 dan beberapa waktu yang lalu. Mereka menuliskan pendapatnya, menuliskan isi hatinya yang dituliskan di atas kertas post-it. Setelah itu anak-anak menempelkannya di papan tulis. Nah, setelah semuanya terkumpul terdapat di papan tulis, kita mengkaji kesepakatan tersebut untuk menunjukkan keyakinan apa. Jadi kita kelompokkan, ada yang masuk tanggung jawab, ada yang masuk disiplin, ada yang masuk saling menghormati, yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Penentuan antara hukuman atau konsekuensi dari kesepakatan. Misalnya, membersihkan kelas pulang sekolah jika melanggar kesepakatan kelas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pasti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air sendiri jika melakukan kesalahan. Mungkin ini sering dari yang terjadi pada siswa kita dengan tidak sengaja botolnya diletakkan di atas meja, kemudian menutupnya kurang rapat, kena senggol, tumpah. Nah, bukannya kita tidak mau membersihkan air tersebut, tapi kita supaya tahu kalau anak tersebut mempunyai tanggung jawab. Jadi, minta tolong dibersihkan mejanya, ambil dulu kain lap di dapur atau mungkin dengan menggunakan kain pel. Kemudian meminta siswa untuk tenang dan kondusif saat pelajaran di dalam kelas. Ini salah satu merupakan hukuman. Selalu melakukan kesepakatan kelas dalam melakukan setiap kegiatan. Membersihkan kamar mandi jika tidak melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya datang terlambat. Sudah, tidak usah ikut pelajarannya Bu Siti, silakan tunggu di luar kelas. Itu merupakan hukuman. Tapi kalau misalnya konsekuensi, kita masuknya jam 7 sudah kebiasaan, terlambat datang, tidak hanya menunggu di luar. Kenapa datang terlambat? Maaf Bu, ini tadi ada keperluan mendadak, misalnya anaknya seperti itu. Ya sudah, sekarang kalau gitu di sini minta tolong diambil sampah yang ada di luar. Jadi konsekuensi sekaligus memberikan hal yang bermakna. Maksudnya hal yang bermakna dengan mengambil sampah tersebut, lingkungan menjadi bersih, dan anak itu belajar untuk menyadari kesalahannya sendiri. Hukuman yang berupa paksaan, konsekuensinya menjadi stimulus atau tanggapan. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering kita tahu dari siswa-siswa kita. Konsekuensinya anak belajar untuk memahami peraturan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pasti adalah 5 dasar kebutuhan diri kita sendiri. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Penting sekali. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Merasa dibutuhkan untuk diterima. Tidak dengan istilahnya apa ya? Kita mencuekkan anak-anak, noreken. Ada anak yang tidak kita respon sama sekali, dibiarkan apa maunya sendiri. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bu Siti yakin nak, sama itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa asalkan mau belajar. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap manusia itu bebas untuk memilih. Apalagi anak-anak seperti yang dibilang tadi, bebas untuk memilih, merdeka belajar. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa
senang. Jangankan anak-anak, kita para Bapak Ibu guru jangan sampai untuk tidak senang. Berikutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada komponen mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid tersebut tidak minder. Dalam kegiatan restitusi terdapat 5 posisi kontrol. Nah, di tabel posisi kontrol ini kita bisa mengukur kita berada di posisi mana sebagai seorang pendidik. Misalnya, di situ ada motivasi guru berbuat. Nah, identitas gagalnya sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kalimatnya jika kita menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu salah satu posisi kita sebagai guru dalam hal mendukung. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu tuh sudah tahu. Bu Siti itu lelah sekali. Bu Siti itu stres. Masa sama nggak kasihan sama Bu Siti? Sehingga anak-anak itu mau mengakui kesalahannya, tapi dengan membuat rasa bersalah pada dirinya sendiri. Berikutnya, identitas berhasil atau sukses itu terdiri dari kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Dengan mengatakan, misalnya ada anak kita yang terlambat, ayolah lakukan demi ibu. Masa depan kamu tidak mau? Ingat, tidak, Bapak tidak pernah membantu. Sekarang yang sebagai pemantau, nah, sampai datang terlambat. Masa tidak tahu tata tertibnya? Masa tidak tahu atau lupa keyakinan kelas kita datang ke sekolahnya jam berapa? Sebagai pemantau. Dan identitas yang dikatakan berhasil atau sukses jika diri kita sebagai seorang manajer bagi siswa kita. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kita mengajukan pertanyaan dulu kepada anaknya. Kita panggil anaknya dulu, baru kita laksanakan. Itu kita sebagai manajer. Ini gambaran dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menstabilitaskan identitas. Nah, di validasi tindakan yang salah tersebut, kita tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selain itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan itu, nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
menstabilitaskan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini salah satu segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan kepada siswa kita. Kebetulan namanya Mbak Caca. Jadi waktu itu Mbak Caca sering datang terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Permasalahan tersebut akan saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini akan setelah ini akan saya tampilkan videonya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Siti sebaiknya mencari tahu dulu alasan Caca melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Caca. Selain itu, Bu Siti kemudian memanggil Caca secara pribadi setelah yang lain pulang dan menanyakan mengapa sering datang terlambat. Jadi kita merangkul anak-anak, kita mencari solusi, memecahkan masalah tersebut tidak di forum umum supaya anak-anak itu tidak tambah minder gitu. Kemudian ternyata setelah saya panggil Mbak Caca itu, yang terjadi yang menyebabkan Mbak Caca sering datang terlambat, tidurnya selalu tengah malam. Setelah saya tanya, tidak bisa tidur Bu, lah terus apa yang saya lakukan kok tidak bisa tidur? Ya saya main HP, main TikTok, iya sama nge-game. Apakah sama ayah sama ibu tidak diingatkan? Ya ayah sama ibu tidak tahu Bu. Jadi seperti itu. Jadi Mbak Caca itu membutuhkan perhatian, yang mana perhatian tersebut saat di rumah, tidak di sekolah. Nah, itu contoh penerapan restitusi yang saya lakukan kepada siswa saya kebetulan sama Mbak Dinara sama Mbak Caca. Ini videonya.
Bapak Ibu, penggalan video dari pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada siswa saya yang dengan keterlambatan ke sekolah. Ternyata setelah saya validasi, siswa saya tersebut tidurnya agak telat, jadi tidurnya terlalu malam. Setelah saya validasi, ternyata anak tersebut saya tanya keyakinan apa yang sedang terjadi, disiplin, mengenai disiplin. Kemudian setelah itu istilahnya kita tidak sampai yang seperti ini tidak, tapi kita memberikan penguatan, misalnya dengan kalimat tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Mbak Caca menjawab, saya berjanji untuk tidak melaksanakan hal ini lagi, Bu. Saya akan tidur lebih awal, terus mau menyerahkan HP-nya kepada ayah atau ibu sebelum jam 7. Jadi itu tindakan berikutnya yang dilakukan oleh Mbak Caca. Itu tadi beberapa contoh segitiga restitusi yang saya laksanakan dalam budaya positif. Terima kasih pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif saya sudah selesai. Sekarang saya buka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai 5 kontrol. Mengenai 5 kontrol mungkin, atau mungkin budaya positif juga. Mungkin ada yang bertanya, silahkan.
Bu Ama. Langsung saya jawab mengenai permasalahannya Bu Ama. Salah satu siswa siapa tadi namanya Bu Ama? Noval. Oh, anaknya yang gitu ya Bu Ama ya. Gemes ya. Kalau saya dengar dari ceritanya Bu Ama dalam restitusi tadi, Bu Ama termasuk di identitas berhasil atau sukses, tepatnya berada di posisi teman. Karena di situ tadi Bu Ama mengatakan, Bu Ama seperti ini itu karena Bu Ama sayang nak kesampaian, bukan Bu Ama benci, enggak. Bu Ama seperti ini, Bu Ama sering mengingatkan sampean, sering berbicara sama Noval, itu karena Bu Ama sayang. Berarti Bu Ama tepatnya berada di posisi sebagai teman. Untuk meningkatkan lagi supaya Bu Ama supaya Bu Ama dan juga saya bisa menjadi di posisi manajer. Jadi kita tingkatkan dengan memvalidasinya Bu Ama. Jadi validasinya sudah, tadi ditanya karena dia kangen sama ibunya, sayang sama ibunya. Berarti ditanya misalnya dari keyakinan kelasnya itu rasa sayang, rasa kangen, itu adalah rasa cinta kasih. Nah, yaitu tadi kembali kepada manusia untuk menguatkan Noval itu, semua manusia memang punya perasaan yang istimewa, apalagi kepada ibu. Jadi kalau Mas Noval kangen, bisa curhat sama Bu Ama, bisa peluk Bu Ama. Jadi untuk menguatkan rasa cinta kasihnya Noval kepada ibunya tadi. Memang tinggalnya sama neneknya saja ya Bu Ama. Noval cuma tinggal sama neneknya gitu, tidak sama ibunya. Kegiatan tindakan yang sudah Bu Ama lakukan sudah betul, itu sudah berproses. Jadi untuk mencapai proses yang lebih lebih tinggi atau lebih ke posisi manajer, jadi kita bisa memperlakukan memperlakukan dengan kita memberi kasih sayang seorang ibu selain menjadi seorang guru gitu. Berperan sebagai ibu. Mungkin dengan begitu semangat anak dan Noval juga akan lebih namanya. Mungkin ada yang lain? Saya dulu. Terima kasih buat atas kesempatannya. Saya di sini juga mau cerita sedikit permasalahan yang ada di kelas. Kalau di kelas saya itu lebih ke ini Bu, ada satu anak yang tangannya itu agak jahil. Jadi kaplok-kaplok ngoten kali rencangi. Apalagi yang dipukul itu bagian kepala seringnya Bu. Itu pertama kan di sini saya posisi guru baru. Pertama saya tegur itu jawab aja Celio. Ya nggak tahu Bu, salah tanganku gitu jawabnya. Dari situ agak gemes sama Celio. Terus sama agak kelamaan itu saya deketin Celio, tak ajak bercanda-bercanda. Kamu kenapa sih kok sering pukul-pukul guatel Bu tangan saya kalau nggak dengan teman, katanya gitu. Ya berarti bakatnya kamu lebih ke silat, lebih baik bakat kamu itu disalurkan di pencak silat atau di pokok semacam itulah Bu, saya gitu kan. Udah Bu, saya udah ikut. Nah kan udah ikut berarti udah tersalurkan saya. Dan masih gatel Bu, katanya gitu. Ya wis tangannya itu dibuat tobat, saya gitu kan. Habis saya ajak bercanda-bercanda gitu, sama saya tuturin saya kalau nganu jangan di kepala. Terus kalau temennya nggak rai ya wis nggak usah di anu. Itu dari situ itu udah agak mendingan. Terus kemarin berulang lagi sih Bu, itu apa? Tapi nggak mukul sekarang, lebih ke bertengkarnya aja sekarang. Mukulnya udah menurun lah Bu. Itu kemarin sel jangan di anu ya,
enggak Bu, ya nggak tahu besok gitu. Terus Suruh mukul Banjari aja. iya, habis itu saya ginikan, saya nanti kalau sampai nganu temannya, nanti kalau mamanya marah gimana, nggak takut gitu Bu. Terus ya nanti kalau mamanya bilang ke kantor polisi, lapor kantor polisi gimana. Nah dari situ kayaknya Selio punya rasa takut Bu. Jadi kemarin itu pertama kalinya Selio nangis karena hal itu. Itu sih Bu permasalahan saya di kelas. Terima kasih Bu Dina, permasalahan yang sangat beragam sekali dan masih seputar sikap dari siswa kita. Mohon izin duduk ya Bu, Pak. Untuk masalah yang pertama tadi mengenai apa tadi kejailan Selio, Bu Dina sudah memberikan arahan ke Selio. Mungkin anak ini ada sesuatu dengan sikapnya. Katanya tadi kalau saya tidak mukul teman, tangan saya gatel Bu. Kemudian Bu Dina mengatakan kalau memang seperti itu, Selio ikut saja, misalnya ikut pencak silat atau misalnya ikut apa itu Pak Ustadznya tek dulu. Nah, banjari atau ikut banjari yang memang dengan teknik memukul. Nah, dengan teknik memukul. Jadi di situ Selio itu punya kesempatan untuk menyalurkan bakatnya yang mana tangannya katanya gatel itu tadi. Menurut saya Bu Dina tadi sudah berada di posisi sebagai pemantau. Itu sudah termasuk berhasil Bu Dina tindakan jenengan. Dan memang setelah Bu Dina berkata seperti itu, Selio sudah berkurang ya Bu Dina ya tindakan jahilnya. Sudah berkurang. Kemudian tadi yang satunya sampai Selio sudah bisa merasa nangis. Nangisnya tadi bukan nangis karena takut Bu Dina. Jadi Selio memang benar-benar menyesal. Jadi dia itu sudah tahu, sudah sadar kalau dirinya itu salah. Jadi keyakinan yang diambil Selio tadi setelah Bu Dina memvalidasi, oh Selio kok ini ditanya tangannya jahil, ternyata setelah ditanya seperti itu Selio kalau nggak mukul tangannya gatel, itu Selio sudah mengakui tindakan bullyingnya terhadap teman itu. Nah kemudian Bu Dina mengarahkan lagi, ya wis, lek ngono saumpamane ibuke gak trimo, ya apa? Akhirnya dia merasa kalau perbuatannya itu kurang bagus ke temannya. Kemudian Selio sekarang apa sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi Bu Din? Sudah tidak. Alhamdulillah. Berarti posisinya Bu Dina sudah berada di puncak, yaitu sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bu Dina. Dan semangat untuk kita semua supaya bisa menjadi seperti Bu Dina, seperti menjadi seorang manajer yang mana jika ada siswa kita yang memang membutuhkan kita tidak usah marah-marah Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan kemarin kepada siswa saya sendiri. Sekarang Bu Siti itu penyabar apa masih marah? Sudah sabar Bu, enggak seperti dulu. Nah itu memang saya alami setelah saya itu ikut CGP Bapak Ibu. Memang di situ banyak sekali ilmu-ilmu. Ya kita merasa sudah benar lah. Tapi di dalam kegiatan tersebut masih banyak sekali ilmu-ilmu yang masih belum saya dapat, yang masih tersembunyi, yang nyelempit dan saya harus menyelamnya, saya harus mempelajarinya. Termasuk seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun tadi. Kalau saya bilang menuntun itu orang borok bilang itu anak baru jalan dituntun, ditunjukkan jalannya. Sama dengan hal tersebut. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan potensinya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, karena potensi anak-anak berbeda-beda. Seperti itu Bu Maya ya, kelas 5 Revi. Iya, seperti Revi. Nah, jadi memang kalau Revi itu disuruh seperti Malika, ya mohon maaf tidak bisa. Jadi kita selami apa yang ada pada diri Revi, apa kelebihan dari Revi. Saya yakin
Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai. Apa masih ada yang bertanya lagi? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kegiatan hari ini, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah dengan sepenuh hati mendukung saya, memberikan kesempatan kepada saya, begitu juga dengan Bapak Ibu Guru hebat SDN Tawangargo yang saya banggakan, dan juga saya ini merasa bagian menjadi Bapak Ibu Guru di sini juga sangat senang sekali. Saya melaksanakan kegiatan ini juga mendapatkan support, mendapatkan semangat, apalagi dari Bu Maya. Kalau saya belum mengerjakan, wes dan kerjano, ojo bulet ae. Nah itu kata-katanya Bu Maya yang masuk, yang saya ingat, ojo bulet ae, apalagi dengan bangga ya bangga. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, serta anak-anak yang saya banggakan. Saya akhiri kegiatan saya pada siang hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.